Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi shudurin nas minal jannati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi shudurin nas minal jannati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi shudurin nas minal jannati wan nas. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Afa hasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqqu la ilaha illa huwa rabbul 'arsyil karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa qur rabbi firwarham wa anta khairur rahimin. Wa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun wa lahul hamdu fis samawati wal ard wa asiyya wa hina tusirun. Yukhrijul hayya minal maiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anjalna hadzal qur'ana la'ajaba lil ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilqal amsalu nadribuha lin nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa huwa al malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Salamun ala nuhin fil alamin inna kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samawati wa huwas samiul alim. Allahumma inni asbatu minka bi ni'matin wa afiyatin wa sirrin fa abni ni'mataka alayya wa afiyataka wa sirraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbatu minka bi ni'matin wa afiyatin wa sirrin fa abni ni'mataka alayya wa afiyataka wa sirraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbatu minka min ni'matin wa afiyatin wa sirrin fa abni ni'mataka alayya wa afiyataka wa sirraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inni asbatu ushiduka wa ushidu hamala arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni asbatu ushiduka wa ushidu hamala arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni asbatu ushiduka wa ushidu hamala arsika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta la syarika lahu wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Allahumma inni asbatu ushiduka wa ushidu hamala arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wa la syarika lahu wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majida. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majida. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majida. Amantu billahi al-azim wa kafartu bil jibti wat taghut wastamsaktu bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Amantu billahi al-azim wa kafartu bil jibti wat taghut wastamsaktu bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Amantu billahi al-azim wa kafartu
kafartu bil jibti wat taghut wastamsaktu bil uratil wusqa lam fisama laha wallahu samiun alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallim. Allahumma inni as'aluka min fuzatil khair wa a'udzubika min fuzatil syarr. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu aqulaka bi ni'matika alayya wa aqu bi jambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabatin anta akhidhum bi nasyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa min azabika astajir. Asli li dhanni kullahu wa la taqilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min galabatid daini wa qahrir rizal. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afatad da'ina fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir ra'ati. Allahumma fasni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azmatika an ughtala min tahti. Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta taskini wa anta tumituni wa anta tuhyini wa anta ala kulli syai'in qadir. Asbana ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbana wa bika nahya wa bika namutu wa alaika natawakkalu wa ilaikan nusyur. Asbana wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khaira hajal yaumi fathah wa nusrahu wa nurahu wa barakatahu wa huda. Allahumma inni as'aluka khaira hajal yaumi wa khaira ma fihi wa khaira ma qablahu wa khaira ma ba'da wa a'udzubika min syarri hajal yaumi syarri ma fihi wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'da. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi hada min khalqik wa wa la kala syarika lak wa lakal hamdu wa lakal syukru ala dzalik. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallahil azim wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma baina zalik, subhanallah adada ma huwa khaliq. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama, alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillah adada ma baina zalik, alhamdulillah adada ma huwa khaliq. La ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama, la ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard, la ilaha illallah adada ma baina zalik, la ilaha illallah adada ma huwa khaliq. Allahu akbar
adada ma khalaqa fis sama, Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard, Allahu akbar adada ma baina zalik, Allahu akbar adada ma huwa khaliq, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma khalaqa fis sama, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma khalaqa fil ard, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma baina zalik, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim adada ma huwa khaliq, la ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir adada kulli dzaratin alfa marrah, la ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir adada kulli dzaratin alfa marrah, la ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir adada kulli dzaratin alfa marrah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salam ada imani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa adada kulli dzaratin alfa marrah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salam ada imani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzaratin alfa marrah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salam ada imani bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzaratin alfa marrah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين هم الملائكة المقربين. اللهم أغفرنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم اللدني والمشرب صافي الهني وهاب يا غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآمرين ظهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاه يا عليم سبحانه فتح جديدا مبينا. يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسلم الإمام المحدث العلامة سيد أخويا محمد بن علي بن عباس المالكي في كتابه في كل هذه سبيلي لأن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. وصيام رمضان. وأما صيام رمضان فهو أحد قواعد الإسلام. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآيات البقرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أزيد على هذا ولا أنقص. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يسأله أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رواه البخاري ومسلم إلى آخر. الله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah ruah di setiap saat waktu detik nafas kita. Apapun kita, siapapun kita, Allah Subhanahu wa taala telah melimpah ruahkan di setiap detik nafas kita miliaran nikmat baik secara lahir atau secara batin, baik yang kita tahu, yang kita tidak tahu, kita sadari yang tidak. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kepada kita semua wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinatan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya Allah telah melimpahkan terhadap kalian nikmat-nikmatnya baik secara lahir dan secara batin, dan jika kalian menghitung satu di antara nikmat itu kalian tidak akan mampu menghitungnya sampai habis.
atas nikmat kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita saat ini di rumahnya sebagai tetamunya, bersimpu setiap kita di hadapannya datang memenuhi semata seruan Nabi Muhammad, dan saat ini semata taufik hidayah darinya Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di salah satu taman daripada taman surganya. Kita berupaya sedikit memahami, mempelajari apa yang telah diperintahkan olehnya oleh Nabi Muhammad sebagai kunci kesuksesan kebahagiaan bagi setiap kita dunia akhirat. Kita berharap limpahan antunan puji syukur tersebut sesuai apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita. Kalau ada kekurangan, kita berharap Allah menyempurnakannya, dan kita berharap sebabnya Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmat-Nya kepada kita. Dan digolongkan kita sebagai hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya sehingga kita menjadi di hadapannya, di matanya semata hamba-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasihnya, para keluarganya, para sahabat pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah mantapkan langkah kita dalam mengikuti jejak langkahnya. Allah sempurnakan kita dalam mengikutinya, dan kita berharap kepada Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin ya Allah. Allahumma amin amin Allahumma amin. Setelah kita diminta oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mempersiapkan diri kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, dari mulai awalnya masuk bulan Rajab, sehingga kita dari awal bulan Rajab sudah mulai mencium bau datangnya, hadirnya bulan suci Ramadan. Rasulullah mengatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mumpung masih ada beberapa hari di bulan Sya'ban ini, kita kembali mempersiapkan diri kita secara lahir, secara batin. Kita siapkan mata kita, telinga kita, lisan kita, hati kita, sekujur tubuh kita, lahir kita, batin kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kita perbaiki hubungan kita kemarin di bulan Rajab, dan sampai saat ini kita berupaya untuk selalu memperbaikinya antara kita dengan Tuhan kita Allah. Dan di bulan Sya'ban ini kita memperbaiki hubungan kita dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu berupaya untuk memperbaiki hubungan kita dengannya di setiap bulan, saat, waktu, detik, nafas kita. Dan datang bulan suci Ramadan, di samping kita menjalankan hablum minallah dan hablum minan nas, yang paling utama untuk kita jalankan adalah hubungan kita dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang bulan suci Ramadan, kita memperbaiki kembali hubungan kita dengan Allah, dengan Nabi Agung Muhammad, dan kita memperbaiki hubungan kita dengan manusia semuanya, siapapun mereka, terutama orang-orang yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita merekat hubungan kita, merajut hubungan kita lebih baik, lebih sempurna, baik orang yang paling dekat dengan kita, orang tua kita, atau yang paling jauh dari kita. Yang jelas Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Dan Allah perintahkan kita sebagai hamba yang beriman, wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang ikhwanan, bersaudara, menganggap selainnya sebagai saudaranya. Dan ia berupaya untuk lebih mengutamakan saudaranya dan memberikan yang terbaik bagi mereka, mungkin lebih dari dirinya. Dan itu merupakan tanda kesempurnaan seseorang muslim mukmin di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama yang harus kita jaga lisan kita. Kalau kita sudah masuk masjid, masuk musalla, kalau bisa, kalau tidak ngobrol dengan saudara kita, dengan kanan kiri kita, jauh lebih baik, apalagi di waktu sebelum subuh, waktu munajat. Ya, karena kerasnya hati kita, harusnya waktu kita menangis itu di hadapan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sebelum subuh, karena kerasnya hati kita, jauhnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu menangis. Itu merupakan kekurangan yang besar bagi kita, kekurangan yang paling besar yang kita miliki. Waktu munajat, waktu kita mohon ampun kepada Allah, waktu kita memohon apa yang kita inginkan dari Allah, waktu Allah memanggil hamba-hambanya, ya,
kita merasa tidak terpanggil. Bahkan kita gunakan waktu itu untuk ngobrol ABC, apalagi di musala, di masjid, apalagi itu kekurangan yang kita miliki. Maka selagi kita mau membenahinya, Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Tapi kalau sudah tidak ada keinginan dari kita untuk membenahinya, Allah biarkan. Allah mengatakan nasullaha, mereka melupakan aku Allah Subhanahu wa taala. Fa ansahum anfusahum, maka Allah mengatakan maka aku akan lupakan diri mereka. Harusnya mereka mampu untuk memberikan yang terbaik bagi diri mereka, karena sebab mereka melupakan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku lupakan mereka. Bahkan mereka melupakan kebaikan yang harusnya mereka lakukan terhadap diri mereka. Sebab apa? Karena kita awalnya melupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah tidak menganggap saat, waktu, detik, kesempatan yang baik, yang mulia kita gunakan dengan baik, ya kalau kita tidak memberikan motivasi kepada kita sendiri, diri kita sendiri untuk mengambil kesempatan itu, padahal kesempatan yang amat sangat berharga, maka kita tidak akan mungkin mampu mengambil kesempatan yang berharga. Bukan amat sangat berharga, yang berharga kalau kita di dalam kesempatan yang amat sangat berharga kita tidak mampu mengambil kesempatan itu. Makanya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam melatih kita untuk tidak menganggap hal-hal yang baik itu kecil, hina, rendah. Rasulullah menyatakan secara tegas dalam sabdanya, la wala tahtagiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tariqin. Jangan engkau menganggap perbuatan baik itu sekecil apapun ia hagir, hina, rendah, tidak ada apa-apanya. Walaupun sekedar engkau berjumpa dengan saudaramu dengan muka yang manis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya. Kalau kita sudah menganggap rendah, menganggap hina atau sepele hal-hal yang kecil, maka kita akan menganggap rendah, hina, sepele hal-hal yang besar. Kenapa kita menganggap sepele hal-hal yang besar? Karena kita menganggap sepele hal-hal yang kecil. Karena dimulai dari yang kecil kita anggap sepele, maka yang besar pun kita anggap sepele, menganggap sepele, anggap kecil, anggap hina. Sekali lagi, kalau bukan kita sendiri yang memberikan motivasi untuk diri kita, alhamdulillah kita sudah hadir majlis 1, majlis 2, 1000 majlis, 2000 majlis, 10.000 majlis. Bukan 1-2 majlis, 10.000 majlis mungkin atau lebih yang sudah kita hadiri. Kalau kita sendiri tidak memberikan motivasi kepada diri kita, tidak berupaya untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan, maka takutnya ilmu itu hujjah nanti di hadapan Allah untuk membinasakan kita. Karena ilmu itu hujjah lak atau hujjah alaik, seperti Al-Quran, hujjah lak atau hujjah alaik. Ilmu itu hujjah nanti kelak di hadapan Allah, yang akan ia bela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimasukkan olehnya ke dalam surga Allah, atau sebaliknya. Ilmu itu akan menjadi hujjah atas diri kita karena kita tidak mengamalkannya, tidak menjalankannya apa yang dituntut olehnya, sehingga dia akan menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu taala. Begitu juga Al-Quran, kalau kita tidak mengamalkannya, maka Al-Quran itu akan menjadi hujjah alaik, hujjah terhadap kita nanti di hari kiamat, menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita amalkan Al-Quran itu, maka ia akan menjadi hujjah lak, jadi hujjah pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ayo mari kita sama-sama. Kita masih banyak betul kekurangan kita yang kita miliki. Kita masih banyak betul kekurangan yang kita miliki. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan bagi kita. Jangan sampai kesempatan itu kita sia-siakan. Jangan sampai kesempatan itu kita sia-siakan, karena kesempatan yang kita miliki hanya sementara.
Selagi nyawa masih di badan kita, kita belum meninggal, maka itu kesempatan bagi kita. Kesempatan yang berharga, amat sangat berharga. Karena setiap detik yang kita miliki tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Tidak bisa ditukar dengan permata setinggi namanya semahal apapun nilainya. Setiap detik nafas kita, setiap detik nafas kita. Karena kalau sudah keluar nafas kita itu tidak bisa kita kembalikan lagi. Siapapun, mau presiden, mau orang yang paling kuat konglomerat, sekaya apapun dia, kalau sudah nafasnya keluar, yang keluar itu tidak mungkin dia mampu kembalikan lagi itu nafas. Alhamdulillah kita sudah di bulan namanya bulan Sya'ban, bulan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Dan kalau kita sudah namanya kita anggap sepele bulan Rajab kemarin, bulan Sya'ban ini, ya bagaimana kita akan mengagungkan bulan suci Ramadan? Kalau kita tidak merajut hubungan kita baik dengan Allah, dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mendapatkan karunia yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat Nabi Muhammad di bulan suci Ramadan? Jadi kalau kita sudah menganggap namanya besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita walaupun sekecil apapun, insyaallah. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan kepada kita, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapapun yang tidak mampu untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas sedikit yang ia miliki, maka ia tidak akan pernah mampu untuk mensyukuri nikmat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Yang kecil. Dari yang kecil kalau kita syukuri, insyaallah mampu kita mensyukuri nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau dari yang kecil kita tidak mampu mensyukurinya, jangan harap kita mampu untuk mensyukuri nikmat yang besar. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mengkufurinya. Karena kalau tidak syukur, kufur. Dan Allah menegaskan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah ancam kita, Bang. Allah ancam kita. Jika kalian kufur terhadap nikmatku, ingat kata Allah Subhanahu wa taala, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Cukup merupakan azab bagi kita kalau kita lupa dengan Allah. Ketika kita lupa dengan Allah, cukup itu azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita rasakan pedihnya nanti di hari kiamat. Baru kita tahu pedihnya itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita tidak sadar. Kalau sekarang kita tidak memahaminya. Nanti kita akan pahami. Karena yang Allah nyatakan itu nyata. Yang Allah nyatakan itu pasti benar adanya. Tidak mungkin keliru atau salah. Ayo mari kita sama-sama ya. Rasulullah mengatakan kalau sudah seseorang itu ada namanya penegur dalam dirinya tegur. Ya berarti Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi hamba itu kebaikan. Ya, Allah inginkan bagi hamba itu kebaikan. Tapi kalau tidak ada teguran dalam dirinya untuk dirinya, dari dirinya sendiri, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak inginkan bagi hamba itu kebaikan. Ayo mari kita sama-sama berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Dari sekecil apapun itu kebaikan, sekali lagi kalau bisa jangan kita anggap itu adalah kecil. Apapun kebaikan jenisnya, bentuknya, kalau kita anggap besar, sekecil apapun ya, insyaallah kita anggap yang besar itu memang layak kita besarkan. Lagi kita menghadapi bulan suci Ramadan, bulan agung, bulan mulia, bulan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi kita umat Nabi Agung Muhammad. Bulan yang Allah tidak berikan kepada umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala tawarkan bagi mereka. Bukan Allah tidak berikan, Allah Subhanahu wa taala tawarkan untuk mereka, tapi mereka tidak menerima apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala
terhadap mereka. Alhamdulillah berkat sahabat-sahabat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah mereka ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadat puasa di bulan suci Ramadan. Mereka pun menerima tawaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan bulan yang agung ini hanya khusus bagi kita umat Nabi Agung Muhammad. Walaupun perintah puasa itu Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menegaskan kepada kita, wahai hamba-hambaku yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan ia terhadap umat-umat sebelum kalian. Artinya Allah tegaskan puasa ini bukan hanya kewajiban yang Allah wajibkan bagi kita, bahkan bagi umat sebelum kita pun mereka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Tapi sekali lagi mereka tadi ya mengingkari anugerah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka, padahal mereka pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi mereka mengabaikan perintah puasa itu di bulan suci Ramadan. Jadi umat sebelum kita mereka tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, hanya kita umat Nabi Agung Muhammad berpuasa di bulan suci Ramadan sesuai perintah Allah, dan Allah istimewakan kita dengannya. Bulan kita, kata Rasulullah, wa Ramadan syahru ummati, Ramadan adalah bulan bagi umatku, kata Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya Rasulullah memberikan motivasi kepada kita untuk bersiap dari bulan Rajab, agar betul-betul Ramadan itu bulan kita, agar betul-betul bulan Ramadan itu bulan kita. Artinya bulan yang kita mendapatkan karunia anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dari mulai masuknya detik Ramadan sampai sepanjang Ramadan. Faqad jaa fi fadli shaum, sungguh telah datang dalam kelebihan keutamaan ibadat puasa di bulan suci Ramadan ahaditsu katsirah, hadis-hadis yang cukup banyak dari Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya riwayat Imam Bukhari Muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, faminha qauluhu man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapapun yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, atas dasar iman, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia beriman akan meyakini membenarkan perintah Allah dan menjalankannya. Atas dasar iman kepada Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban dan ihtisab, mengharap karunia Allah, anugerah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia melakukannya karena Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni baginya apa-apa yang telah lalu yang ia lakukan dari dosanya. Ampunkan dosa-dosa kita yang lalu yang pernah kita lakukan sebelum bulan suci Ramadan. Bahkan sepanjang umur kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita berkat puasa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan, apabila telah datang bulan suci Ramadan, futiyat abwabul jannah, terbukalah pintu-pintu surga, wa ghalliqat abwabun nar, dan tertutuplah pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan dibelenggulah para syaitan-syaitan, pengusik-pengusik, pembisik-pembisik yang tidak baik, yang menjauhkan kita dari kebaikan, itu dibelenggu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim. Buka pintu surga dari malam pertama, dari detik pertama datangnya bulan suci Ramadan, terbuka pintu-pintu surga, tertutup pintu-pintu neraka. Dibelenggu namanya syaitan-syaitan yang mengusik kita, yang biasa menggoda merayu kita, yang biasa membisiki kita di setiap detik nafas kita. Yang Rasulullah mengatakan, inna syaitan la yajri min ibni adam majrad dam, sesungguhnya syaitan itu mengalir dari manusia itu
Majrad dam seperti mengalirnya darah. Darah mengalir ke seluruh tubuh kita dari atas sampai ke bawah. Begitu juga syaitan berupaya menggoda kita dari atas sampai ke bawah kita di setiap saat waktu kita. Tidak pernah bosan. Begitu juga ada darah mengalir dalam tubuh kita, tidak pernah bosan. Kalau darah sudah bosan mengalir ke tubuh kita, wallahu alam sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu juga syaitan, tidak pernah bosan, tidak pernah berputus asa untuk menggoda kita, merayu kita, menyesatkan kita. Sepanjang waktu, sepanjang saat, tidak pernah bosan. Kecuali kalau kita sudah habis meninggal baru selesai upayanya. Seperti darah. Tidak pernah bosan mengaliri tubuh kita. Kalau sudah tidak lagi mengalir, berarti sudah habis waktu kita. Qaulus sallallahu dan sabda Rasulullah dalam kalimat yang lainnya sama riwayat Imam Bukhari Muslim juga hadisnya sahih. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman yang maha agung maha mulia, kullu amal ibni adam lahu, sesungguhnya setiap amal manusia anak Adam lahu baginya. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan berikan untuknya dan dia lakukan baginya. Illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li, sesungguhnya ia dilakukan oleh manusia itu li karenaku. Karena yang tahu kita puasa atau tidak ya kita. Ketika kita sendirian, kita tidak makan, tidak minum, kenapa? Ya karena kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ya kita makan, kita minum, kelihatan kayak orang yang berpuasa, tapi hakikatnya kita tidak puasa. Wa ana ajzi bih, maka aku akan memberikan balasan terhadapnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena dilakukan karena aku, maka aku sendiri akan memberikan balasan bagi yang berpuasa itu. Dengan berbagai macam kalimat, di antaranya kalimatnya ini ya, Rasulullah SAW mengatakan, wasyamu junnah, dan siam itu puasa itu junnah, seperti perisai, tameng. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila sudah datang di hari puasa hadikum, setiap kalian, fala yarfus, maka hendaklah ia tidak berkata rafas, yang tidak bermanfaat, tidak baik, apalagi haram. Begitu juga melakukan yang tidak baik, tidak ada manfaat, apalagi yang haram. Fa in syatama wahadun, maka apabila syatama wahad, seseorang sengaja mencacinya, mengharap balasan dari kita, cacian. Syatama, artinya dia sengaja mencaci kita, mengharapkan balasan cacian dari kita. Faliyaqul, hendaklah ia mengatakan inni shaim, sesungguhnya aku seorang yang sedang melakukan ibadat puasa. Kalau dicaci oleh seseorang, maka kita ingatkan diri kita, faliyaqul inni shaim, sesungguhnya aku berpuasa. Ada ulama mengatakan kita ucapkan di hadapannya. Ada yang mengatakan kita ucapkan kepada diri kita, ini shaim, untuk namanya menghala diri kita agar tidak membalas cacian itu dengan cacian. Karena Rasulullah bala yalfus, maka hendaklah dia tidak berbuat yang tidak baik, ucapan atau perbuatan. Walladzi nafsu Muhammadin biadi, dan demi jiwa Muhammad di genggamannya, la khalufa fi shaim, sungguh perubahan yang terjadi di mulut seorang yang berpuasa itu dari bau yang tidak sedap. Atyabu indallahi min rihil misik, lebih harum di sisi Allah dari baunya misik. Misik itu mungkin ya minyak yang paling harum baunya, yang setiap orang pasti menyukainya. Itu di sisi Allah, bau mulut yang tidak sedap itu, yang keluar dari mulut seseorang yang berpuasa itu lebih wangi, lebih harum di sisi Allah daripada baunya misik itu. Begitu
Itu juga ya. Setiap apa yang kita yang kita lakukan dari kebaikan itu menyebarkan bau harum. Salat kita, puasa kita, zikir kita, wiridan yang kita baca, salawat kita, istighfar kita, apapun kebaikan yang kita lakukan itu menebarkan bau harum. Cuman kita dan bangsa jin tidak mampu untuk menciumnya, bau harum tersebut. Selain kita menciumnya, seperti malaikat menciumnya. Kecuali hamba-hamba yang diistimewakan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia menciumnya. Bau harum. Bahkan bau seseorang yang soleh itu tercium bau orang-orang tertentu. Lisaim farhatan yafrahuma, bagi yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan yang ia akan bahagia ketika ia menjumpainya. Idza abtara fariha bi fitrih, maka apabila ia berbuka maka ia merasa gembira dengan sebab bukanya. Artinya gembiranya bukan karena ia sudah hilang lapar hausnya, bukan. Gembiranya karena ia mampu menyelesaikan puasa hari itu dengan baik, sehingga ia gembira. Wa idza laqiya rabbah, dan apabila ia berjumpa kelak dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, fariha bi shaumih, maka ia merasa gembira dengan sebab puasanya. Karena Allah janjikan pahala sendiri langsung. Bukan sekali, bukan 10 lipat, 100 lipat, enggak. Tapi Allah mengatakan li fa ana ajzibi, maka aku sendiri yang akan membalas baginya. Riwayat Imam Bukhari Muslim, Afidat Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, kullu amal ibni Adam yudhab lahu. Rasulullah mengatakan setiap amal manusia itu Allah akan lipat gandakan baginya. Al hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan yang dilakukan olehnya Allah akan balas dengan 10 kali lipatnya. 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipatnya. Satu kebaikan dilakukan oleh seseorang sampai dibalas oleh Allah dengan 700 kali lipatnya. 700 kali lipat, bukan 70%, bukan 700%, 700 kali lipatnya. Allah Ta'ala, Allah berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya ia bagiku, kata Allah. Artinya dilakukan oleh seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bih, maka aku sendiri akan memberikan balasan terhadapnya, hamba tersebut. Yatruku syahwata wa ta'amahu min ajli, kata Allah, ia telah meninggalkan syahwatnya, keinginannya yang dilarang untuk dilakukan, diucapkan, diperbuat selama berpuasa. Wa ta'amahu min ajli, dan makanannya min ajli, karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau syahwatnya, makanannya, minumannya selainnya karenaku, maka aku sendiri yang akan memberikan balasan bagi hamba tersebut. Wa hadda Rasulullah min iftar fi Ramadan, Rasulullah mengingatkan jangan sampai kita berbuka di bulan suci Ramadan tanpa alasan yang benar. Biqauli sallallahu dengan sabda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man aftara yawman min Ramadan, siapapun yang berbuka walaupun hanya sehari dari bulan suci Ramadan, min ghairi rukhsatin wala marad, tanpa ada rukhsah, keringanan, alasannya dibenarkan oleh syariat, wala marad, tidak ada juga sakit, bukan menyusui, bukan hamil, bukan dari kondisi halangan, tidak haid, tidak nifas, maka ia batalkan sehari. Lam yaqdi anhu shaumud dahr kullu wa in shamahu, maka tidak akan ia mampu mengqadha atasnya, atas sehari yang ia batalkan tanpa rukhsah. Alasannya dibenarkan tanpa sakit. Shaumud dahr kullah, puasa setahun penuh. Wa in shamahu, walaupun ia melakukan puasa itu. Artinya kalau kita mau qadha setahun, kita tinggalkan puasa sehari, batal sehari. Sengaja, tidak ada alasan benar. Andaikan kita menggodok sehari itu dengan puasa setahun, untuk mendapatkan pahala sehari itu tidak mampu kita dapatkan dengan godok setahun itu, walaupun kita puasa, kata Rasulullah. Insama, walaupun ia berpuasa, menyesali satu hari yang ia batalkan di bulan suci Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan. Andaikan ia berpuasa untuk menggodoknya, tidak mampu ia mendapatkan pahala yang Allah berikan sehari yang ia lakukan dalam bulan suci Ramadan ini, itu dengan puasa setahun penuh, kata Rasulullah. Hadisnya riwayat Imam Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah.
Dan Imam Ibn Khuzaimah mengatakan ini hadis yang sahih, wallahu a'lam. Kalau yang ditanyakan, fadhal. Kalau ada yang ditanyakan, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun bentuknya, ya apapun bentuknya hal yang disenangi oleh hawa nafsu kita, yang bagian dari rafahiyah, kemewahan, dan apapun bentuknya itu ya kita diminta secara syariat untuk kalau bisa menjauhinya selama bulan suci Ramadan. Jauhinya. Ya, walaupun tidak haram. Karena parfum itu ya kecuali kalau seandainya kita mau salat Jumat atau salat 5 waktu, dan juga untuk ya sekedar menghilangkan bau tidak sedap dari tubuh kita, jangan sampai mengganggu selain kita dan jadi masalah. Karena parfum itu bisa memberikan segar, sehingga tubuh kita ini segar. Dan dia bagian daripada bentuk ya mungkin kemegahan, kemewahan dan lain sebagainya. Jadi dilarang kecuali tadi untuk salat. Karena salat pakai parfum itu seperti 70 kali salat tanpa pakai parfum. Kalau ada yang salat 70 kali ya enggak pakai parfum, yang sekali sama dengan yang 70 kali salat pakai parfum. Seperti sholat pakai cincin dengan yang sholat tidak pakai cincin. Yang tidak sholat pakai cincin itu tidak pakai cincin 70 kali sama dengan yang pakai cincin sekali. Seperti 70 kali dia sholat. Dan banyak hal-hal yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita kelipatan bagi amal kita, walaupun kita anggap itu sederhana. Kita tidak anggap. Begitu juga bagi siwak. Sekali bagi siwak lebih baik daripada 70 kali salat tanpa bersiwak. Ya terutama kalau sudah seperti siwak, terutama habis zuhur. Oke, namanya kalau siwak sendiri itu khilaf ya. Kalau siwak itu sendiri khilaf. Ada di antara ulama mengatakan tidak makruh walaupun habis zuhur, karena hadisnya itu kuat untuk bersiwak, dan larangan untuk bersiwak itu tidak kuat hadisnya. Tidak ada hadis yang jelas yang tegas melarang kita untuk bersiwak. Cuman Imam Syafi'i beliau memahami hadis tadi, la khulub fami sha'im atyab indallah min rihil misik. Sungguh perubahan bau mulut yang dimiliki oleh seseorang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari bau misik. Itu kan tidak ada larangan untuk kita bersiwak sebetulnya. Ya. Siwak ini habis zuhur. Ketika datang zuhur itu bisa menghilangkan bau misik itu. Kalau kita bersiwak berarti kita menghilangkan bau misik itu, maka dengan itu beliau berfatwa makruh habis zuhur. Yang kira-kira perubahan bau mulut itu disebabkan oleh puasa. Yang kira-kiranya perubahan bau mulut itu disebabkan oleh puasa. Kala itu makruh menurut pendapat beliau untuk pakai siwak karena bisa menghilangkan bau misik yang dicium oleh Allah Subhanahu wa taala dari puasa kita yang disebabkan oleh bau mulut yang tidak sedap. Ada sebagian ulama tidak makruh.
tadi ya, kalau memangnya kita mau sholat, terutama sholat terutama sholatnya berjamaah di masjid atau juga sholat Jumat, sunnah pakai minyak harum. Atau juga jangan sampai tubuh kita mengeluarkan bau tidak sedap dicium atau mengganggu orang lain, sunnah. Allah. Fadal, kalau masih ada pertanyaan. Bagi ibu-ibu boleh mencicipi makanan tapi tidak boleh ditelan. Kalau menelannya batal, mencicipinya tidak batal, tapi menelannya batal. Kayak apa caranya, ibu-ibu yang tahu, Bang? Ibu ya? Taruh aja di lidah. Biasa ibu-ibu taruh aja di lidah, dia tahu. Kalau kita ini taruh aja di lidah, tak bakal tahu kita, kecuali telan baru tahu. Kalau ibu tahu, taruh aja di lidah itu mereka tahu rasanya, kurangnya dan lain sebagainya. Sekali lagi ya, mencicipi makanannya tidak membatalkan puasa, tapi menelannya yang batal. Tapi ada ibu-ibu yang tahu, Bang, karena biasanya ada sudah takarannya. Ini sekian, takarannya sekian, garamnya sekian dan lain sebagainya. Jadi Mas, kalau memang tidak, ya lebih baik. Kalau memang tidak dengan cara mencicipinya lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena takut tertelan, Bang. Karena kalau tertelan walaupun tidak sengaja itu, Bang, itu membatalkan puasa. Ya, wallahu a'lam. Mudah Allah Subhanahu wa taala sehatkan hubungan kita dengannya, sehatkan hubungan kita dengan nabinya, dengan agama syariatnya, hubungan kita dengan sesama, sehingga kita menjadi manusia saleh. Artinya baik hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama. Fi afiya wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum. Salam dulu ya.